Kembali lagi dasarnya itu adalah seperti apa yang dikatakan Al-Quran dan Rasulullah, harus ada akidah yang baik dengan tauhid yang baik. Anak bayi Ratu, iya, yang oe itu jangan kamu pikir dia berbedong, dia tidak bisa merespon. Dia bisa merespon di bawah alam sadar dia. Hai Beb, ento habis live di Rumah Data Official, menunggu asar tiba, entok edukasi ya, sesuai dengan janji entok. Sekarang sudah 2000, jangan sudah 3000 tuh yang ngasih love untuk masalah yang mau entok janjikan edukasi, yaitu seorang anak di VT tersebut ya, sesuai dengan skenario VT-nya, seorang anak yang dimarahin ibunya karena ketahuan hampir memblender seekor kucing. Nah, gimana edukasinya Ratu? Edukasinya ini sebenarnya sangat dalam dan sangat berbagai versi ya. Tidak bisa entok mutlakkan anak itu pasti psikopat, tidak juga. Ini bisa kemungkinan real, bisa juga kemungkinan konten. Jadi kemungkinan bisa saja terjadi ya. Apa ini maksudnya? Reaksi kemungkinan apa maksudnya ya? Kemungkinan itu bisa terjadi, ini real ataupun konten. Jadi reaksi ataupun realita itu tidak bisa kita pastikan. Ini kayaknya kenyataan, ini psikopat nih, nggak bisa. Nah, jadi kita edukasi harus rapi nih supaya rakyat Indonesia jadi pintar. Jadi kita rapi apa dulu ya, rapi dulu satu dulu. Nah, ini kalau misalnya sesuatu yang real ya, bukan konten, berarti anak itu ada bakat ya. Jadi psikopat ini sama seperti ODGJ. Kalau sudah di level tertinggi dia pasti telanjang, gila, nggak sadarkan diri, makan sampah, itu udah ODGJ beneran. Tapi ada orang yang ODGJ-nya itu dalam gangguan misalnya depresi ataupun dia tidak bisa tidur malam ya. Nah, jadi misalnya itu sekarang real ya, kita cerita real. Sorry tadi ada telepon, sampai aku sudah mau dipesawatkan. Nah, jadi misalnya pura-puranya real ini, berarti anak ini ada genetik ataupun bakat bawaan dari genetik. Ini genetik ini ada dua juga ya, ada bakat. Bakat itu maksudnya yang tidak ada dari genetik manapun, tapi tiba-tiba dia memang punya bakat psikopat. Bakat psikopat ini terjadi dari mana Ratu? Bisa terjadi dari didikan orang tuanya sendiri, dengan lingkungan sekitar, ataupun apa yang terjadi di kehidupan dia itu memicu dia menjadi bakat bawaan pribadi menjadi psikopat. Ya, mungkin perilaku bapaknya ke abangnya, atau abangnya ke adiknya, ataupun ibu ke anak, atau anak ke banyak lah gitu ya. Jadi menyebabkan anak itu jadi bakat psikopat. Nah, ada genetik itu maksudnya dia tidak punya bakat bawaan, tapi nggak ada dari bawaan badannya, tapi dia turunan dari si bapak. Kita nggak tahu kan, mungkin si bapaknya juga ada psikopat di belakang keluarga, atau kakeknya, neneknya di atasnya lagi. Jadi psikopat ini kembali seperti kasus ODGJ, ada levelnya, ada penggaliannya. Nah, panjang lebar banget kan kalau ento harus mengedukasinya di history. Jadi yang harus ento jabarkan apa? Jadikanlah anak itu teman kita, bestie kita, diri kita, sahabat kita, tempat curhat kita, teman akrab kita, teman sohib kita. Supaya apa? Anak itu tidak mencari kesenangan ataupun kesibukannya di belakang kita. Jadi anak tersebut sebenarnya lepas dari mungkin ada yang dilihatnya, kekejaman ataupun tontonan ataupun apalah ya, didikan dari keluarga, ya dia mungkin sebenarnya hanya mau menghibur diri dia sendiri gitu. Lepas dari ilmu-ilmu yang lain harus kita jabarkan ya. Jadi itu perlunya anak itu dirangkul, disayangi, dimasukin didikan agama, ilmu agama yang baik, syariat yang baik, tauhid yang baik, supaya dia mencintai semua makhluk. Nah, saat tauhid yang baik, ilmu yang baik, rangkul yang baik, anak itu menjadi punya akidah yang baik, dia tidak akan bisa kejam dengan makhluk manapun ya, termasuk hewan. Jadi psikopat itu kadang-kadang terjadi bukan karena memang aku menjadi psikopat gitu, aku genetiknya psikopat, aku bawaannya psikopat, tidak, tapi karena memang ada didikan yang kurang, ataupun yaitu tadi akidah yang kurang, tauhid yang kurang. Jadi sehingga anak itu gampang untuk mencari kesenangan, ataupun dia berteman dengan halusinasi dia, ataupun dia jadi bisa mendapatkan bisikan-bisikan yang jelek karena tauhid yang kurang, agama yang kurang. Jadi kembali lagi dasarnya itu adalah seperti apa yang dikatakan Al-Quran dan Rasulullah, harus ada akidah yang baik dengan tauhid yang baik supaya anak-anak kita baik ya. Kalau itu memang real videonya, tapi kalau memang itu hanya sekedar konten, yang perlu ento edukasi adalah konten yang sangat zong, sangat tidak mendidik, di mana itu memicu supaya orang melakukan tindakan psikopat, ataupun nanti psikopat yang sudah jadi psikopat melakukan tindakan blend. Nah, tapi misalnya tadi itu juga tidak kebenaran, nanti kita cerita versi kedua ya, tidak kebenaran hanya konten. Aku rasa kontennya tidak efisien ya gitu, karena apa bilang
eh, yaitu membuat jadi orang psikopat, jadi mempunyai imajinasi yang baru ya kan untuk menciptakan hal tersebut. Barusan pun itu konten tidak asik banget kan, mengorbankan mental anak untuk mendapatkan view yang tinggi. Jadi anaknya aturan tidak mengerti karena dikorbankan, jadi di bawah alam sadarnya seolah-olah orang tuanya itu menciptakan suatu contoh yang nggak baik. Jadi si anak aturan nggak seperti itu jadi seperti itu, karena perlakuan kita yang pura-pura itu jadi seperti doa untuk anak tersebut. Jadi jangan deh ya, itu aja galiannya. Kalau mau lebih lengkapnya lagi itu memang harus duduk mungkin untuk diundang dalam suatu dialog khusus, kenapa terjadi ada bakat, kenapa harus bertolak ukur dalam hal agama dan rangkulan orang tua. Tapi untuk langkah-langkah di awal itu udah sangat betul udah cukup ini kali ya, udah cukup lengkap banget, sudah cukup inilah mewakili banget untuk seluruh yang ada di ini kalian, di benak kalian. Yang terpenting anak-anak juga harus tetap dirangkul, diperhatikan, memperhatikan diri kita sendiri. Jadi anak itu jangan dikasih bermain sendiri, seandainya dia bermain sendiri tengok, dilihat ya, ada nggak berpotensi untuk mencederai dirinya ataupun mencederai orang lain. Jadi memang peran penting, bagus nggak bagus seseorang anak, orang tua itu berperan penting. Jadi didiklah anak seperti mana kamu mendidik diri kamu sendiri. Jadikanlah anak kamu seperti kamu, misal kamu kepengen anak kamu seperti apa, ya dari diri kamu dulu ya. Jadi anak itu akan jadi cerminan kita. Jadi anak itu ada cerminan kita. Jadi kalau anak mau jadi bagus ya orang tuanya harus merubah yang bagus dulu ya, menjadi yang bagus dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu lagi. Jadi anak balita ya, balita itu adalah bayi di bawah 5 tahun ya, 0 sampai dengan 5 tahun. Itu daya alam sadarnya itu lebih cepat merespon, lebih cepat merekam dibandingkan anak yang sudah di atasnya. Nah, tapi bukan berarti anak yang di atasnya itu tidak bisa dibawa bicara ya, tapi masa gini, kalau anak sudah di atas 5 tahun itu dia lebih menengok apa yang kita bilang, dia akan lebih mempelajari apa yang kita ajarkan. Nah, jadi kadang-kadang anak-anak jadi punya bakat psikopat ataupun bahkan untuk menyakitin orang lain karena dia menengok perilaku orang tuanya gitu. Mungkin dia melihat suami memukul istri ataupun mama mukul kakaknya, jadi dia jadi jiwa kasarnya ada secara di bawah alam sadar itu merekam. Jadi hati-hati bertindak tanduk di depan anak yang baru 0 sampai dengan 5 tahun. Anak bayi Ratu, iya yang oe itu jangan kamu pikir dia berbedong, dia tidak bisa merespon. Dia bisa merespon di bawah alam sadar.